Assalamualaikum, kembali lagi di channel info tentang dunia. Berita terbaru mengenai lumpur lapindo sudah mulai bersebaran di mana-mana, dari manfaat lumpur lapindo sampai kandungannya. Sebelum lanjut, yang belum subscribe disarankan untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Semburan gas yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur lapindo ternyata terindikasi memiliki kandungan harta karun berupa mineral logam tanah jarang atau rare earth element (LTJ). Tak hanya itu, lumpur lapindo juga terindikasi memiliki jeroan lainnya, yakni sumber energi super langka, yaitu potensi logam raw critical material yang jumlahnya besar dan melebihi kapasitas logam tanah jarang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono mengungkapkan bahwa pihaknya sudah sejak tahun 2020 melakukan penyelidikan atas jeroan lumpur lapindo, yakni mineral logam tanah jarang itu. Jeroan lainnya adalah logam raw critical material yang jumlahnya lebih besar daripada logam mineral tanah jarang itu. Tahun 2020 penyelidikan di sana, dan teman-teman kami terlibat dan lakukan kajian secara umum di Sidoarjo. Dan ada indikasi logam tanah jarang ini, selain logam tanah jarang ada logam raw critical material yang jumlahnya lebih besar dari logam tanah jarang, ungkapnya saat konferensi pers, Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022. Seperti diketahui, logam tanah jarang memiliki banyak manfaat dan bisa digunakan sebagai bahan baku dari berbagai peralatan yang membutuhkan teknologi modern saat ini, antara lain sebagai bahan baku untuk baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu angin PLTB. Lalu, bisa juga untuk bahan baku industri pertahanan hingga kendaraan listrik. Berdasarkan data survei Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2009 sampai tahun 2020, tercatat saat ini untuk logam tanah jarang sendiri terdapat di Tapanuli, Sumatera Utara sekitar 20.000 ton. Lalu, di Bangka Belitung ada mineral monasit yang mengandung logam tanah jarang, dan monasit ini dijumpai bersama endapan timah dengan sumber daya sekitar 186.000 ton. Kemudian, di Kalimantan, ada kajian di Kalimantan Barat potensi logam tanah jarang dalam bentuk laterit 219 ton dan Sulawesi 443 ton. Mengutip buku, Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia, yang diterbitkan Badan Geologi Kementerian ESDM 2019, logam tanah jarang (LTJ) merupakan salah satu dari mineral strategis dan termasuk critical mineral, yang terdiri dari kumpulan dari unsur-unsur skandium, seklantanum, lacerium, c, praseodymium, per, neodymium, n, prometium, pem, samarium, sem, ropium, gadolinium, g, terbium, tb, dysprosium, di, holmium, ho, erbium, ertulium, tem, terbium, yb, lutetium, lu, dan trium, y. Tim Humas Badan Geologi Kementerian ESDM menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu kandungan langka yang ada di lumpur lapindo adalah mineral-mineral yang termasuk kategori mineral kritis (CRM), yaitu litium, Li, dan strontium, Ser. Humas Badan Geologi menyebut bahwa potensi kandungan mineral dalam lumpur lapindo ini secara keekonomiannya masih dalam tahap penyelidikan umum, sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut agar data bisa lebih aktual. Kandungan litium di lumpur lapindo memiliki kadar 99,26-280,46 ppm, dan strontium dengan kadar 255,44-650,49 ppm. Potensi mineral ekonomis masih dalam tahap penyelidikan umum, sehingga data belum akurat karena secara umum masih menggunakan hasil penyelidikan tahap awal yang belum rinci dan terbatas pada kedalaman dangkal, tulis keterangan resmi Tim Humas Badan Geologi, kepada CNBC Indonesia Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022. Penyelidikan terkait jeroan di lumpur lapindo sudah dilakukan Badan Geologi Kementerian ESDM sejak 2020. Kemudian, pada 2021 Badan Geologi mulai mengkaji secara detail temuan mineral super langka di sana. Hasil penyelidikan awal kandungan lumpur lapindo akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan target area untuk penyelidikan potensi lanjutan. Nantinya,
Studi karakterisasi dan ekstraksi litium serta strontium di lumpur Lapindo akan dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Puslitbang Tekmira, sebuah unit kerja di bawah Kementerian ESDM. Dari hasil analisis lab, kadar LTJ cukup rendah, dengan kadar tertinggi pada unsur cerium C. Selain pertimbangan keekonomian yaitu pemanfaatan lumpur Sidoarjo sebagai potensi mineral ekonomis, penanganan pengelolaan lumpur juga untuk meminimalisir risiko keberadaannya, hazard to resources, ujarnya. Temuan litium dan strontium pada lokasi lumpur Lapindo baru berasal dari area tertentu. Kawasan yang menjadi sumber temuan ini memiliki kedalaman 5 meter. Bukan tidak mungkin, temuan lanjutan terkait harta karun di bawah lumpur Lapindo akan bertambah nantinya. Perlu dilakukan penyelidikan yang lebih terperinci untuk mendapatkan data yang lebih detail dan pasti terkait jumlah sumber daya litium dan strontium pada kandungan lumpur Sidoarjo, ujarnya. CNBC Indonesia mencatat, berdasarkan buku Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia, Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2019, cadangan logam tanah jarang terbesar dunia terdapat di China. Selain penyimpan logam tanah jarang terbesar di dunia, China juga merupakan produsen L. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga di balik bencana lumpur Lapindo ada hal yang bisa dijadikan rasa syukur karena kandungannya. Share video ini agar teman-temanmu tahu apa yang kamu tahu. Wassalamualaikum.